Shalom, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kalau penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan masih dinyatakan bagi kita. Dan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat setiap pimpinan Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur sampai pagi hari ini kami masih ada dalam keadaan sehat, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang hari kami serahkan hidup kami, Tuhan kiranya pimpin, sertai, dan berikan kami kekuatan menjalani segala apapun yang kami mau lakukan hari ini. Kami berjalan bersama dengan Engkau dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kepuji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Ini ayat yang cukup panjang, namun saya akan baca beberapa ayat saja. Nanti Bapak Ibu boleh baca kembali. Sekali lagi Injil Lukas 24 ayat 13 sampai selanjutnya. Bunyi firman Tuhan demikian. Yesus menempatkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga ada orang-orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Oke, kita lanjut di ayat yang ke-28 dan selanjutnya. Mereka mendekati kampung itu yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Dari bacaan kita tadi, saya akan beri judul Mata yang Terbuka di Jalan Emmaus. Kisah Yesus Kristus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, seperti yang kita sudah baca di Lukas 24 ayat 13-35, adalah kisah yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Di sana diceritakan dua murid berjalan dengan hati yang sedih, kecewa, dan bingung. Mereka berharap Yesus adalah Mesias, tetapi kematiannya membuat harapan mereka seakan hancur. Dalam perjalanan itu, Yesus tiba-tiba datang dan berjalan bersama mereka, namun mereka tidak mengenalinya. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Tuhan sebenarnya dekat, berjalan bersama kita, tetapi kita tidak menyadari kehadirannya. Dari bacaan yang kita sudah baca, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Pertama, Tuhan tetap hadir walau kita tidak menyadari. Dua murid itu sedang putus asa, tetapi Yesus tidak meninggalkan mereka. Ia datang mendekat dan berjalan bersamanya. Artinya, bahwa dalam keadaan sulit, Tuhan tidak pernah jauh. Bahkan saat kita merasa sendirian, Dia ada di dekat kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
Firman Tuhan membuka pengertian kita. Kita sudah baca tadi bahwa di tengah perjalanan, Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka. Hati mereka mulai berkobar, meskipun mata mereka belum terbuka. Artinya, firman Tuhan menguatkan, memberi pengharapan saat kita membaca dan merenungkannya. Hati kita dihidupkan kembali. Yang ketiga, kita mengenal Tuhan dalam persekutuan. Mata mereka mulai terbuka saat Yesus memecahkan roti. Disitulah mereka sadar, itu adalah Tuhan. Artinya, kehadiran Tuhan sering kita alami dalam kebersamaan, lewat ibadah, lewat persekutuan, dan lewat doa-doa dan kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya. Keempat, pertemuan dengan Tuhan mengubah hidup. Setelah mengenal Yesus, mereka segera kembali ke Yerusalem untuk bersaksi. Dari yang tadinya putus asa, menjadi penuh semangat. Artinya, siapa yang sungguh mengalami Tuhan, tidak bisa diam. Ia akan bersaksi dan membawa kabar baik. Bapak Ibu Jemaat JSS, saudara-saudari dimanapun kita berada, kisah Emmaus mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Cerita di mana Yesus menampakkan diri kepada dua orang saat mereka sedang menuju ke Emmaus mengajarkan bagi kita bahwa firman-Nya menghidupkan hati, bahwa kita mengenalnya dalam kebersamaan, dan juga pertemuan dengan Tuhan membawa perubahan. Hari ini mungkin kita sedang berjalan dalam jalan Emmaus. Kita sendiri penuh kebingungan, kecewa, atau kehilangan arah. Tetapi ingatlah, Yesus sedang berjalan bersama kita. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, jangan pernah berkata, tidak ada yang dapat menolong. Tanpa kita kesadari, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dia sedang berjalan bersama dengan kita. Makanya, kita yang perlu mendekat, kita yang perlu mengundang Dia masuk dalam hidup kita. Banyak hal yang kita tidak bisa lihat, banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Tetapi ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Dialah yang akan membuka jalan, bahkan Dialah yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan membuka mata dan hati kita, supaya kita bisa melihat kehadiran-Nya di dalam hidup kita. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang singkat yang saya bawakan pagi hari ini, di mana firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa terkadang kita berjalan, kita merasa berjalan sendiri. Namun pagi hari ini, lewat cerita ini, lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, kita mau imani bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Bahkan firman-Nya yang selalu membuka mata hati kita, sehingga kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami, menasihati kami, bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Saat kami dalam kebingungan, saat kami dalam kesesakan, saat kami dalam pergumulan kami mau ingat dan kami mau yakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Biarlah hati kami selalu melekat kepada Tuhan. Biar hati kami selalu merindukan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Karena dalam persekutuan, mata rohani kami semakin dibukakan, sehingga kami makin melihat keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan. Kami makin melihat karya-karya Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Berkati setiap jemaat-Mu, apapun yang mereka lakukan hari ini, tangan Tuhan yang penuh kuasa selalu menyertai mereka. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.